Saudara Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik anggota Komisi 3 DPR Beni Kaharman yang terjadi di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pelapor Beni Kaharman ke MKD merupakan kuasa hukum korban yang diduga dianiaya oleh Beni Kaharman di Labuan Bajo, NTT. Menanggapi laporan ini, MKD DPR tetap mengupayakan penyelesaian permasalahan ini dengan cara kekeluargaan. Selain menempuh jalur hukum, pegawai restoran yang jadi korban dugaan penamparan oleh anggota DPR fraksi Demokrat, Beni Kaharman, juga telah melaporkan kasus ini ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Dalam wawancara di Kompas Petang 28 Mei, kuasa hukum korban menegaskan, karena terduga pelaku adalah anggota DPR, maka kasus ini harus tetap berlanjut. Tidak ada celah untuk berdamai atau penegakan hukum secara restoratif justice. Menurut kuasa hukum korban, tindakan yang dilakukan Beni Kaharman tersebut bisa menjadi presiden buruk bagi pejabat publik. Saudara terlapor, terduga dalam hal ini BK adalah seorang pejabat publik juga. Dalam hal ini anggota DPR RI. Tentu ada di situ code of conduct, ya, kaitannya dengan kode etik jabatan publik. Jadi jalur perspektif justice restoratif atau perdamaian itu adalah salah satu pilihan. Tetapi bahwa bukan berarti peristiwa pidananya harus hilang. Tidak bisa. Kita harus lanjutkan perkara ini. Oh, jadi ini harus menjadi presiden buruk. Menurut saya perilaku arogansi pejabat publik itu harus dilakukan dengan cara yang beradab. Laporan ke Mahkamah Kehormatan Dewan telah ditindaklanjuti. Ada waktu 14 hari bagi MKD untuk memeriksa laporan korban dugaan penganiayaan oleh anggota DPR Beni Kaharman. Jika terbukti ada pelanggaran, maka hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap soal pelaporan Beni Kaharman ke MKD kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Fajri Satrio. Selamat petang, Fajri. Laporan sudah diterima MKD. Kapan MKD akan panggil Beni Kaharman, Fajri? Selamat petang Rahmat, Ibrahim dan juga saudara. Kapan MKD akan memanggil Beni Kaharman? Terkait dengan hal tersebut mengacu dengan ketentuan peraturan DPR nomor 2 tahun 2015 tentang pedoman tata beracara di MKD, khususnya pasal 2 yang mengharuskan MKD terlebih dahulu memeriksa kelengkapan administrasi laporan. Seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa pelapor memiliki waktu 14 hari untuk melengkapi syarat-syarat administrasi tersebut. Setelah syarat lengkap akan dilanjutkan proses selanjutnya, yaitu pemeriksaan pokok perkara laporan. MKD akan mendorong penyelesaian kasus tersebut secara kekeluargaan dan mengakomodir rasa keadilan kedua belah pihak. Nah, terkait kasus yang membelit Beni Kaharman tersebut, Beni Kaharman sudah sempat memberikan penjelasan secara detail terhadap MKD. Dan Beni Kaharman sendiri pun sudah menyatakan siap hadir apabila nanti sewaktu-waktu MKD akan memanggil membutuhkan keterangannya. Dan berikut ini pernyataan lengkap dari Wakil Ketua MKD Habibur Rahman. Ya, MKD DPR telah menerima laporan dari pihak yang mengaku kuasa hukum korban terhadap saudara Beni Kaharman terkait peristiwa di NTT yang kemarin ramai. Di sisi lain kami juga sudah menerima penjelasan awal dari Pak Beni Kaharman soal kejadian tersebut dan beliau menyatakan siap hadir ke MKD untuk memberikan keterangan secara lebih lengkap. Tapi kami perlu garis bawahi bahwa kami tetap mendorong penyelesaian persoalan ini secara kekeluargaan yang mengakomodir rasa keadilan kedua belah pihak. Ya, Rahmat, Ibrahim dan juga saudara, seperti yang diceritakan dari Beni Kaharman sendiri bahwa kasus yang saat ini sekian ramai jadi perbincangan lantaran diduga ribut hingga berujung penganiayaan terhadap karyawan restoran di kawasan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Beni menyampaikan bahwa pada awalnya pada tanggal 24 Mei 2022 dirinya bersama keluarga akan makan di restoran di kawasan Labuan Bajo. Dan usai memasuki restoran, dirinya memasuki ruangan VIP. Namun setelah 15 menit kemudian nampaknya dari pihak karyawan restoran pun mempersilahkan Beni Kaharman bersama keluarga untuk keluar dari ruang VIP tersebut. Dan
dari situlah Benika Harman ingin meminta penjelasan mengapa dirinya bersama keluarganya disuruh keluar dari ruang VIP tersebut. Dan Benika Harman sendiri ingin bertemu dengan manajer restoran atau owner dari restoran tersebut untuk meminta penjelasan. Dan dari pertemuan tersebut memang dari Benika Harman sudah diberi penjelasan bahwa ruangan tersebut memang sudah direservasi melalui via telepon, namun reservasinya ketika Benika Harman sudah memasuki dari ruang VIP tersebut. Dan Benika Harman sendiri pun menyatakan bahwa apabila memang ruang tersebut sudah direservasi, seharusnya memang ditulisi untuk sudah dipesan. Dan ketika Benika Harman sendiri sudah masuk, belum ada tulisan reservasi di ruangan tersebut. Dan Benika Harman sendiri juga mengaku bahwa sempat mendorong salah satu karyawan restoran tersebut karena karyawan tersebut tidak sopan. Rahmat Ibrahim. Baik, terima kasih Fajri Satrio untuk laporan Anda langsung dari gedung DPR RI di Senayan, Jakarta.